Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam acara PIPMI Market Review, satu minggu menjelang Lebaran ya. Saya akan menyampaikan sedikit pembukaan ya. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Pak Kiswoyo. Adapun agenda malam ini atau sore ini adalah pertama pembukaan. Setelah pembukaan ada sedikit presentasi dari saya, ulasan market ya, berdasarkan perkembangan situasi yang terakhir hari Jumat kemarin ya, terutama ya, yang berkaitan dengan isu-isu global ya. Selanjutnya saya akan sedikit menyampaikan, mungkin nanti dilanjutkan oleh Pak Kiswoyo, menyampaikan hasil pencarian saya saham-saham yang ditanyakan oleh anak-anak sekalian dalam WhatsApp, yaitu saham-saham fundamentalnya ya. Ada kira-kira 40-an saham dan saya sudah peroleh semua. Akan tetapi mungkin secara detail nanti anak-anak sekalian bisa sampaikan ke Pak Kiswoyo pertanyaan secara individual saham ya. Saya hanya menyampaikan output dari Investing.com. Baik, acaranya kita mulai saja ya. Kelihatan Pak Kis ya? Ya, kelihatan ya. Jadi acara PIPMI Weekly Market Review hari ini adalah topiknya isu geopolitik terkini dan pengaruhnya terhadap IHSG. Akan dibahas ya perkembangan geopolitik global terbaru, ketegangan Timur Tengah, dampaknya terhadap pasar energi dan komoditas, pengaruhnya terhadap IHSG, strategi investor dan trader menghadapi volatilitas pasar ya. Tapi saya akan menyampaikan sekilas saja, misalnya dampak terhadap pasar energi dan komoditas kan kita sudah tahu semua ya, kita akan tidak bahas lagi karena ini juga telah kita bahas secara detail di WhatsApp kita ya, di grup, baik di grup PIPMI maupun di PIPMI Platinum. Baik, kita lanjutkan secara sekilas saja. Pertama, pada beberapa minggu terakhir ini kita melihat bahwa pergerakan pasar global semakin banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor geopolitik ya, bukan semata-mata oleh data ekonomi. Seperti yang sering dikatakan oleh para trader senior ya, bahwa pada saat-saat seperti sekarang ini ya, market kalau bicara soal data dia akan selalu lagging ya. Market terutama digerakkan oleh isu-isu ya yang sifatnya naratif, terutama adalah statement-statement dari pengendali dunia ya, terutama misalnya dalam hal ini Trump lah dan lawannya ya dari Iran ya. Dan itu kelihatannya yang menggerakkan, saling serang, saling memberikan statement yang semuanya memberikan suatu pengaruh structuralis yang cukup besar kepada para investor maupun trader. Isu geopolitik utama ya, ini tidak usah sebetulnya saya bahas ya, kita hanya review secara sekilas saja ya, ketegangan antara Israel, Iran dan beberapa kelompok proksi di kawasan Timur Tengah sampai dengan saya lihat berita hari ini terus meningkat ya. Setiap eskalasi di kawasan ini selalu berpotensi mempengaruhi bukan saja energi global, saya ulangi di sini, saya koreksi, tetapi mempengaruhi pasar global secara keseluruhan. Jika harga energi mengalami lonjakan terutama, dampaknya terasa ke seluruh dunia melalui inflasi dan biaya produksi. Apa yang saya ikuti 2 hari terakhir ini juga Trump mengatakan bahwa
perang akan segera berakhir. Terus Iran mengatakan, siapa bilang akan berakhir? Saya akan bertahan sampai titik darah penghabisan, dan saya tidak akan menyerah. Dan tentunya ini memberikan situasi yang volatile sekali bagi marketnya. Bayangkan, sekuat-kuatnya Amerika dengan Israel misalnya, kalau mereka memang kuat ya, saya kira kalau Iran melawan terus, saya kira semuanya tidak akan selesai dalam waktu 1-2 minggu ini. Mungkin akan lebih panjang, dan dampaknya akan terasa sekali secara global, terutama juga terhadap IHSG dan Republik Indonesia ini. Bagi Indonesia sebagai negara yang masih sensitif terhadap harga energi global, bukan Indonesia saja sebenarnya, kita lihat Korea. Sekarang contohnya adalah Thailand dan Vietnam. Mereka sudah menganjurkan rakyatnya ya work from home untuk menghemat biaya transportasi. Work from home sehingga menghemat biaya energi untuk kantor-kantor, AC dan lain-lain. Kita lihat juga ya Korea, bagaimana lonjakan indeksnya sangat ekstrim sekali bergeraknya, sampai pada suatu hari dia sempat turun 12% atau 14%. Can you imagine? Jarang terjadi demikian ya. Dan ini betul-betul sangat istilahnya membuat kita khawatir ya. Dan semuanya ini perlu kita monitor dengan cermat ya. Ada lagi misalnya, saya baru baca berita, bukan baca tapi melihat di YouTube, bahwa Iran sudah berani menyerang tanker Amerika di Selat Hormuz ya, 2 tankernya. Dan sekarang lebih hebat lagi, bahwa serangan demi serangan sudah mengarah kepada instansi-instansi persediaan minyak, baik di Oman, di Bahrain dan lain-lain. Dan tentunya ini merupakan sesuatu yang sangat perlu dicermati. Yang terakhir kali adalah kapal kargo Thailand dibom oleh Iran, dirudal oleh Iran ya. Dan ini semuanya harus kita cermati dengan hati-hati ya. Dinamika hubungan Amerika Serikat, Rusia dan Eropa. Konflik Ukraina belum sepenuhnya selesai. Namun kita melihat perubahan dinamika global, termasuk kemungkinan pelunakan hubungan antara beberapa pihak yang dapat dipengaruhi pasar negeri, perdagangan global dan aliran modal internasional. Ya. Namun kita melihat perubahan dinamika hubungan global. Akan tetapi apa yang kita lihat adalah contohnya statement demi statement yang dikeluarkan oleh kedua pihak, baik Amerika, Israel maupun Iran, yang nampaknya kita lihat bahwa keadaan ini akan berlanjut terus, kemungkinan sampai beberapa minggu ke depan ya. Perubahan ini dapat berdampak pada sentimen risk on atau risk off di pasar keuangan dunia, termasuk emerging market yang sangat sensitif ya, terutama Indonesia. Kondisi ekonomi global dan kebijakan moneter. Di sisi lain, investor global sedang memperhatikan arah kebijakan suku bunga global, khususnya dari the Fed ya. Jika suku bunga global tetap tinggi lebih lama, maka aliran dana internasional bisa menjadi lebih selektif terhadap emerging market. Artinya apa? Bisa saja terjadi outflow dari Indonesia ke negara-negara lain, atau foreign investor pada kabur. Hal ini tentu memiliki implikasi terhadap aliran dana asing di Bursa Efek Indonesia ya. Isu domestik Indonesia. Di dalam negeri, pasar memperhatikan beberapa faktor penting antara lain
revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi. Pergerakan nilai tukar sempat melampaui 17.000 ya. Kebijakan fiskal pemerintah yang saat ini kelihatannya agak sedikit mengkhawatirkan. Stabilitas sektor perbankan dan konsumsi domestik ya. Selain itu, beberapa lembaga internasional juga mulai merevisi outlook ekonomi Indonesia yang semuanya itu memberikan volatilitas dan kekhawatiran yang sangat tinggi ya terhadap market kita, terhadap terutama di mana kita mencari peluang keuntungan yaitu IHSG. Dan secara psikologis ini semua adalah mempengaruhi sentimen kita sebagai investor, terutama kita sebagai investor retail ya. Implikasinya terhadap IHSG bagaimana nih ya? Dengan kombinasi faktor global dan domestik tersebut ya, kita dapat memahami bahwa volatilitas pasar kemungkinan akan tetap tinggi, bukan akan tetap, dan akan lama tingginya itu ya. Namun bagi investor dan trader yang disiplin, kondisi seperti ini juga sering menghadirkan peluang baru. Be positive thinking di dalam keadaan yang sangat menantang ini. Seperti kata Warren Buffett, be greedy when the others are fearful ya. Jika yang lain sedang ketakutan, siap-siaplah kita untuk memanfaatkan ketakutan tersebut. Tentu saja kita harus melakukannya dengan analisa yang matang ya, tidak asal memanfaatkan tanpa melakukan analisa yang matang. Termasuk di dalamnya adalah manajemen risiko yang dengan disiplin yang tinggi dan trading plan yang jelas. Dan ini semuanya sudah kita pelajari ya. Faktor domestik Indonesia, stabilitas di kartu tukar rupiah tadi sudah sampaikan, proyeksi pertumbuhan ekonomi ya, ini saya kok agak mengulangi ya, ini sudah saya sampaikan tadi ya. Oke. Nah ini yang harus kita hadapi nih, 5 hari lagi atau 6 hari lagi kan lebaran nih ya. Selain faktor global dan domestik, kita juga memasuki periode musiman menjelang lebaran yang tinggal sekitar 6 hari lagi. Secara historis, periode ini membawa beberapa dinamika pasar. Dinamika yang bagaimana? Antara lain adalah likuiditas pasar cenderung menurun. Karena sebagian pelaku pasar mulai mengurangi aktivitas trading. Mereka sibuk dengan mempersiapkan belanja hari raya dan lain-lainnya. Demikian juga karyawan-karyawannya mulai cuti, sehingga kegiatan kantor agak berkurang gitu ya, aktivitasnya. Volatilitas intraday bisa meningkat karena volume transaksi bisa lebih tipis. Beberapa investor, ini yang penting, melakukan profit taking untuk kebutuhan likuiditas menjelang lebaran. Namun di sisi lain sering juga muncul window dressing kecil atau technical rebound menjelang libur panjang. Nah kita bermainnya kelihatannya banyak di sini nanti dengan memakai strategi extreme game atau kontrarian ya. Dengan kombinasi geopolitik global, faktor domestik dan faktor musiman lebaran, kita dapat memahami bahwa volatilitas pasar kemungkinan akan tetap tinggi dalam jangka pendek. Namun kita ulangi, bagi investor dan trader yang disiplin, kondisi seperti ini juga sering menghadirkan peluang. Seperti kata Warren Buffett ya, be greedy when others are fearful. Kesimpulan dan saran dari berbagai perkembangan yang kita bahas ya, kita dapat
mengambil kesimpulan bahwa market saat ini berada dalam fase yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor geopolitikal global, dinamika ekonomi dunia, serta faktor domestik Indonesia ya. Di sisi lain, kita juga memasuki periode musiman menjelang Lebaran, di mana secara historis likuiditas pasar cenderung menurun dan volatilitas bisa meningkat ya, karena sebagian pelaku pasar mulai mengurangi aktivitas tradingnya. Nah, ini mungkin nanti Pak Kiswoyo juga bisa memberikan pandangannya mengenai pointers ini ya. Oleh karena itu, saran bagi kita semua sebagai investor maupun trader adalah tetap disiplin pada trading plan dan manajemen risiko, dan kita sudah punya ilmunya. Jangan mudah terbawa emosi oleh pergerakan market yang jangka pendek. Boleh jangka pendek, akan tetapi dengan disiplin jangka pendek juga. Anda telah belajar bagaimana Anda menjadi seorang extreme gamer, ex-gamer. Bagaimana kita telah membahas di grup satu taktik trader, yaitu menjadi contrarians ya. Selektif memilih saham, terutama yang tetap kita memiliki fundamental kuat dan likuiditas yang baik. Karena apa? Kalau fundamental kuat ya, tetap aja kita masih bisa mengharapkan dividen dan lain-lain. Likuiditas yang baik karena dia diperdagangkan terus ya. Waspada terhadap volatilitas menjelang libur panjang, karena pergerakan harga bisa menjadi lebih cepat ketika volume transaksi menipis. Jadi terutama bagi trader ya, perhatikan ya, jangan sampai Anda menyisakan portofolio yang terbuka lah ya. Saya sebagai trader ya, lebih baik selama cuti nasional libur panjang ini saya tidak punya portofolio. Dapat dikatakan saya sekarang tidak punya portofolio. Di samping saya menghindarkan juga volatilitas yang unpredictable. Walaupun demikian, secara harian intraday saya masih ngintip-ngintip juga ya. Namun seperti yang sering kita katakan dalam komunitas ini, di setiap volatilitas selalu terjadi adanya peluang. Semoga diskusi malam ini dapat membantu kita semua membaca market dengan lebih jernih dan mengambil keputusan yang lebih bijak ya. Sebagai penutup, jadi apa yang saya sampaikan tadi merupakan gambaran market yang sedang kita hadapi saat ini. Geopolitikal global, dinamika ekonomi dunia, serta faktor musiman menjelang liburan Lebaran yang akan tetap menjadi variabel penting yang mempengaruhi sentimen pasar dalam jangka pendek. Anda bisa bayangkan ya, market besok ya, ada yang bisa ada yang bisa membuat prediksi. Saya kira khusus untuk IHSG karena berkaitan dengan hari raya, tidak akan ada yang bisa memberikan prediksi ya, apakah dia akan naik, apakah akan dia turun. Strateginya adalah trade the move. Kita berselancar di gelombang-gelombang volatilitas strateginya. Volatilitas bukan hanya membawa risiko tetapi juga menghadirkan peluang bagi mereka yang siap dan disiplin. Dare to win, berani untuk menang, akan tetapi tentu memakai cara yang caranya nih ada ilmu-ilmunya. Kalau saya baca, mulai saya berpengalaman sekitar 20 tahun lebih di market,
yang namanya extreme game, yang namanya value investing, yang namanya kontrarian, yang namanya profiting di in panic selling, itu ada semuanya ilmunya, ya. Dan saya sebagai salah satu edukator, ya, karena saya juga ingin memberikan istilahnya senjata, ya, tools bagi komunitas saya selalu pelajari, dan apa yang saya anggap bisa diberikan kepada saudara-saudara sekalian, bisa kita share kepada saudara-saudara sekalian, kita share. Kita akan terus memantau perkembangan ini dengan cepat. Untuk saat ini mari kita tetap fokus pada analisis yang objektif, manajemen risiko yang kuat dan ketat, dan keputusan investasi yang bijak. Jadi terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Sampai jumpa pada sisi weekly market review berikutnya. Selanjutnya saya akan berikan output dari pertanyaan Anda mengenai sekian puluh saham yang Anda tanyakan fundamentalnya kepada saya, dan saya telah membuat resumenya. Bisa dilihat ya, Pak Giswoyo? Bisa, yang udah yang. Nah ini sengaja watchlistnya saya katakan PIPMI Weekly Market Review untuk tanggal sekarang ini. Ini adalah saham yang ditanyakan oleh Anda semua. Saya cek di sini kesehatannya, ya. Tapi kita juga di samping kesehatan, kita juga bisa ngecek proyeksinya, ya. Nah ini ini gagal upload, ya. Kita bisa coba lagi nanti. Kita bisa periksa efisiensinya. Nah ini efisiennya. Kita bisa periksa returnnya, ya. Nah ini gagal. Kita bisa risikonya, ya. Ada semua tuh, ya. Kita bisa pandangan pasar bagaimana. Nah, kita coba. Tapi ini nanti akan saya share, ya, berupa yang nanti berupa Excel file, ya. Dan saya kira nanti secara, nah ini risiko udah keluar, ya, efisiensinya, ya. Nah ini, ya, ini pertanyaan Anda semua nih sudah saya masukkan. Dan saya masukkan terus terang aja, ini pakai HP, ya. Saya lihat HP 1 daftarnya, terus di HP di PIPMI di Investing.com, kalau kita sebagai pelanggan, ya, itu ada watchlist. Saya bisa bikin watchlist macam-macam. Di sini adalah watchlist PIPMI Weekly Market Review. Tetapi saya juga punya watchlist Eyang Ratman, watchlist IDX yang dividen, saham-saham yang dividennya tinggi, yaitu 20 saham tertinggi, watchlist energi, watchlist banking, watchlist Prayogo Pangestu, watchlist FQ45, dan saya bisa bikin watchlist yang lainnya, misalnya watchlist gold, ya. Nah, saya sengaja membuat watchlist yang ditanyakan oleh Anda. Jadi, saya bikin satu watchlist berdasarkan pertanyaan Anda di WhatsApp. Jadi, inilah outputnya. Kita lihat kembali ke kesehatannya. Nah, dia loadingnya terlambat. Oke, kita ulangi. Nah, contohnya ini PBSA, label keseluruhan baik sekali, ya. NCKL baik sekali, MAPA baik sekali, ELSA baik sekali, JPFA baik sekali, dan seluruhnya, ya. Nah, kita lihat misalnya yang mana yang wajar. Kita lihat di sini saya BBTN wajar-wajar saja, ya.
MBMA wajar, Brent wajar. Kita lihat yang ada yang paling rendah. Nah ini Hill nih ya, 40 Hill Health Bank Holdings. Oh ini salah nih, ini bukan saham kita nih ya. Akan tetapi kita ini ada beberapa saham yang saya setelah masukkan. Ini sebenarnya ini saya masukkan ADI yang limited, mungkin ADI dari Singapura nih ya, karena ada pertanyaan mengenai AADI. Tetapi sekarang saya bisa, karena AADI di sini saya tidak sempat masukkan, saya cari AADI untuk saya masukkan. Nah, Adaro. Nah, di sini ada tambahan ke watchlist. Watchlist mana? Saya tambahkan ke PP watchlist. Ya. Sudah saya tambahkan ke PP watchlist. Mari kita lihat lagi di watchlist PP. Adaro atau ADI ada atau tidak? Sudah ada atau tidak? ADI sekarang ada, saudara. Ya. Ada, baik sekali misalnya ADI, ya. Tapi label pertumbuhannya lemah. Ya. Label-labanya amat baik. Label nilai relatifnya baik. Label momentum harganya baik, ya. Nah, ini saya nanti misalnya bisa saja saya ekspor ke Excel. Saya ekspor ke Excel di sini nih. Nanti saya tinggal kirimkan ke Anda sekalian. Ya. Tetapi dengan sendirinya kan ini tidak bisa dibuat harian karena ini kan untuk investasi. Anda tanya valuasi fundamental bukan untuk trading. Ini adalah untuk investasi. Jadi saya ulangi, ya. Jangan Anda tanyakan fundamental untuk trading. Kalau untuk investasi, cukup kita memonitornya 2 minggu sekali, bukan harian. Jangan ingin trading besok, ingin ini, tanyakan melalui fundamentalnya. Gimana nih fundamentalnya? Jangan. Ini adalah untuk investasi, value investing. Ya. Coba saya cek proyeksi gimana nih. Belum keluar proyeksinya. Ini semuanya 1 year price targetnya kita lihat misalnya. Oh, keluar nih nilai wajarnya berapa. Saya tinggal masukkan ini di dalam watchlist, ya. Kita masukkan. Tapi jangan ditanya lagi minggu depan saham yang sama. Tetap akan sama isinya. Hanya perubahannya upside dan upside dan downside karena harganya kan berubah. Tentunya ini akan persentasenya akan berubah. Di sini kita lihat misalnya buka bagus, ya. Nah, ini kita lihat mana yang upside potensialnya paling bagus, ya. Tapi yang paling bagus itu upside potensialnya belum tentu label keseluruhannya paling bagus. Contohnya cuan upside potensialnya itu paling bagus 197,4%. Tapi label keseluruhannya tidak excellent, tidak very good, dia wajar-wajar saja. Demikian juga BRPT. Nah, kita lihat mana yang baik sekali, misalnya MAPA upside potensialnya 61%. Label keseluruhannya baik sekali, MAPA nih.
ya. Nah, ini bisa saya ekspor dan saya kirim ke Anda sekalian. Tinggal saya klik. Nah, di sini maaf, permohonan Anda tidak berhasil diproses. Silahkan coba lagi, nanti akan kita coba. Nah, ini cara mengapa saya mengatakan saya dengan mudah dengan memiliki investing.com. Nanti secara individual ini akan disampaikan kalau ada pertanyaan oleh Anda oleh Pak Kiswoyo. Silahkan Pak Kiswoyo, nanti mungkin mereka akan mencoba untuk menanyakan lagi ya. Tapi ini adalah hasil secara keseluruhan ya. Mulai dari kesehatan, mulai dari proyeksi, mulai dari efisiensi dia, mulai dari keuntungan, mulai dari risikonya, ada semua di sini. Oleh karena itu, salah satu yang aplikasi atau yang PIPMI miliki adalah investing.com. Dulu saya pakai Morningstar, tetapi ternyata investing.com lebih bagus, ya. Jadi saya pakai investing.com. Jadi kalau Anda, saya coba, kalau jari saya nanti sudah sembuh, Anda tanya lagi, saya coba kirim Excel filenya. Nah, sekarang Excel filenya sudah keluar belum? Nah, download Excel file, unduh file, tinggal unduh. Ada ini sudah Excelnya. Nah, dia ini dulu nih screening dulu, antivirusnya buka. Jadi dia mengatakan sudah di download ya, unduh file. Nanti file saya kirimkan ke Anda, tetapi dengan sendirinya saya harus edit sedikit supaya tampilannya bagus ya. Jadi saya mengatakan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan Anda agar Anda betul-betul merasakan manfaat menjadi anggota PIPMI. Saya kira saya akhiri presentasi saya ya. Selanjutnya saya akan kasih kesempatan pada Pak Kiswoyo untuk melanjutkan PIPMI Weekly Market Review ini. Saya akan stop recording dulu ya.